Film ini menceritakan seorang pria bernama Han Bin. Saat ini kalian melihatnya sebagai seorang pemabuk yang hidupnya kacau banget. Padahal dulunya dia ini adalah pembalap motor yang sukses. Namun sejak karirnya meredup, ditambah lagi istrinya pergi dari rumah, membuatnya seperti sekarang ini. Mabuk-mabukan gak jelas, buat keributan di malam hari, hingga keseringan diamankan oleh polisi. Han Bin saat ini tinggal sendirian. Kalau aja nggak ada perempuan yang bernama Ella, mungkin rumahnya Han Bin akan penuh dengan pakaian kotor dan sampah. Han Bin juga sering diajak untuk makan di kafe tepi pantai milik Ella. Bisa dibilang Ella adalah sahabat bagi Han Bin. Dia terus aja menyuruh Han Bin untuk move on dari istrinya, namun Han Bin nggak pernah mau dengar. Han Bin bekerja di sebuah bar milik mantan pelatihnya yang bernama Ray. Han Bin disuruh membenahi hidupnya jika ingin istrinya kembali. Paling tidak dia harus berusaha kembali balapan dan membuktikan kalau karirnya meredup hanyalah sebuah kecelakaan. Malam itu di bar, seorang wanita cantik pun datang. Dia adalah Jia Wei, perempuan yang Han Bin cari-cari selama ini. Melihat Jia Wei kembali setelah 6 tahun pergi, tentu aja Han Bin emosi banget. Ternyata Jia Wei nggak kembali karena merindukan Han Bin. Dia udah punya kehidupan sendiri. Saat ini dia mengatakan ketika dia pergi dulu, ternyata dia hamil dan saat ini mereka punya anak yang usianya udah 6 tahun. Jia Wei ingin Han Bin menjaganya selagi dia pergi bekerja. Jadi singkatnya Han Bin ketemu dengan anaknya yang bernama Xiao Bin. Namun saat ini Jia Wei belum memberitahu Xiao Bin kalau Han Bin adalah ayahnya. Xiao Bin hanya menganggap kalau Han Bin adalah paman yang menjaganya selagi ibunya pergi. Xiao Bin pun kemudian dibawa pulang ke rumah. Melihat rumah yang berantakan banget, Xiao Bin pun gak masalah. Karena dia menyukai udaranya yang segar, dikarenakan rumahnya Han Bin berada di tepi laut. Mereka pun tidur bareng di satu tempat tidur. Xiao Bin gak bisa tidur jika gak memegang telinga, sehingga Han Bin mau gak mau menuruti kemauan anaknya itu. Besok paginya ketika Han Bin masih tidur, Xiao Bin pergi sendiri bermain di laut. Sampai-sampai dia dinotis oleh Sasa, adiknya Ella. Melihat Sasa yang menyukai Xiao Bin, dia pun akhirnya mengajak Xiao Bin untuk sarapan bersama di sana. Ella kaget mendengarkan kalau Xiao Bin adalah anaknya Han Bin. Namun ketika itu Han Bin datang dan mengatakan kalau Xiao Bin adalah anak temannya. Dari tempatnya Ella, Han Bin membawa Xiao Bin ke barnya Ray. Han Bin pun ditanyai apakah dia yakin kalau itu adalah anaknya. Jika iya, Ray menyuruh Han Bin untuk mengajari anaknya supaya nanti ketika besar bisa menghasilkan uang untuk Han Bin. Mendengarkan hal itu Han Bin pun agak kesal. Dia nggak mau menjadikan Xiao Bin mesin uang seperti dirinya yang diasuh oleh Ray dan diharuskan balapan untuk menghasilkan uang. Setelahnya dia pun pergi dari sana. Ketika di rumah, Xiao Bin bertanya banyak tentang balapan dan juga kenapa Han Bin nggak kembali ke dunia balapan. Xiao Bin mengatakan ayahnya dan Han Bin punya satu persamaan, yaitu balapan motor. Karena Xiao Bin dikasih tahu ibunya kalau ayahnya juga pembalap. Namun namanya anak kecil, dia masih belum ngeh kalau Han Bin adalah ayahnya. Han Bin mengatakan dia nggak mau kembali balapan karena bahasa Inggrisnya jelek. Mendengarkan hal itu, Xiao Bin langsung mengajari Han Bin sedikit bahasa Inggris yang dia tahu. Malam itu Han Bin melihat Xiao Bin menggambar biang lala. Xiao Bin punya impian, dia ingin sekali naik biang lala sendirian, tanpa mengantri, sehingga dia bisa naik terus-terusan dalam waktu yang lama. Dia ingin Han Bin mengajaknya suatu saat nanti. Ketika itu Han Bin melihat ada celengan di tasnya Xiao Bin. Ternyata setiap Jia Wei memberikannya uang, Xiao Bin selalu menabungnya di sana. Setelah Xiao Bin tidur, Han Bin pun pergi ke suatu tempat. Besok paginya, Xiao Bin mencari-cari Han Bin yang gak ada di rumah, dan juga semua uang di celengannya udah hilang. Ketika Ella datang, dia pun kaget mendengarkan cerita Xiao Bin. Dia menduga Han Bin pergi berjudi lagi. Mereka pun menunggu Han Bin di kafenya Ella. Xiao Bin sedih banget karena uangnya hilang. Ella jadi kesal banget, dia berjanji akan menghajar Han Bin ketika dia kembali nanti. Untuk menghibur Xiao Bin, Sasa pun mengajaknya nyantai di tepi pantai. Xiao Bin banyak menceritakan tentang ibunya yang sering naik pesawat dan juga menceritakan keluarga ibunya yang kaya. Ketika mereka makan siang, Han Bin pun datang dan langsung mengambil makan siang. Ella marah banget karena Han Bin mencuri uang Xiao Bin. Han Bin santai banget dengan mengatakan kalau dia mimpi bahwa dia akan beruntung malam tadi. Jadi dia nggak mencuri, melainkan meminjam uangnya Xiao Bin saja. Sebagai rasa terima kasih, Han Bin pun membelikan Xiao Bin sepeda dengan uang kemenangan judinya. Tentu aja Xiao Bin bahagia banget karena udah lama dia minta pada ibunya namun gak pernah dibelikan. Ketika di rumah, Han Bin bertanya pada Xiao Bin apakah ibunya punya pacar. Menurut Xiao Bin, ibunya punya pacar bernama Philip. Dia sangat pintar memanah dan memenangkan banyak piala. Gak mau kalah, Han Bin juga ingin memperlihatkan kalau dia juga punya banyak piala. Jadi dia pun membongkar barang lamanya dan menemukan pialanya dulu. Han Bin juga bertanya di antara Philip dan dirinya, siapa yang Xiao Bin sukai. Xiao Bin pun tahu kalau Han Bin cemburu dengan Philip, sampai-sampai Han Bin salah tingkah. Hari demi hari berlalu, Han Bin dan Xiao Bin pun menjalin ikatan emosional dengan melakukan banyak hal bersama-sama. Han Bin sering mengajak Xiao Bin bekerja dan bermain di laut. Dia juga sering menghabiskan waktu berempat bersama Ella dan Sasa. Tanpa terasa mereka pun jadi dekat banget, walaupun Xiao Bin belum tahu kalau Han Bin adalah ayahnya. Suatu malam, Xiao Bin menggambar sampai ketiduran di meja. Sementara Han Bin pulang dalam keadaan mabuk diantar oleh Ella.
Ella juga memindahkan Xiaobin ke tempat tidurnya. Sebenarnya, Ella perhatian banget dengan Hanbin, namun Hanbin masih belum move on dari Jiawei. Besok paginya, Hanbin mendapatkan telepon. Ternyata, dia masih punya hutang dengan rentenir, dan saat ini dia disuruh pergi ke barnya Ray. Awalnya dia nggak mau datang, tapi kalau dia nggak datang, mereka bisa ajak ke rumah dan membahayakan Xiaobin. Jadi akhirnya Hanbin pun pergi ke sana. Bener aja, si rentenir malah membahas Hanbin yang bisa beli sepeda buat anaknya, namun nggak bisa bayar hutang. Si rentenir pun memberikan waktu 48 jam. Jika tidak, maka dia akan datang lagi. Ketika di tengah malam, Hanbin menelpon Jiawei. Maksud dia menelpon bukan mengabari keadaan Xiaobin, melainkan meminjam uang dengan alasan untuk membelikan Xiaobin sepeda sebelum Jiawei menjemputnya nanti. Jiawei pun akan mentransfernya besok pagi. Suatu siang, Hanbin dan Xiaobin menghadiri undangan ulang tahun dari Sasa, adiknya Ella. Lagi asik pesta, di saat yang sama si rentenir yang kemarin datang lagi dan mengacaukan suasana, padahal kemarin dia memberikan waktu 2 hari untuk Hanbin. Namun dia tetap datang sebelum waktunya dan ingin menyita sepeda milik Xiaobin untuk bunga pinjamannya. Xiaobin pun bersedih karena sepedanya akan diambil. Perkelahian pun gak terhindarkan. Semuanya membantu, begitu juga dengan Ella dan Xiaobin. Ketika di rumah sambil mandi, Xiaobin menelpon ibunya dan menceritakan semuanya, termasuk sepeda yang dibelikan Hanbin dari uang menang judinya. Jiawei tentu aja kecewa karena Hanbin membohonginya. Karena hal itulah besok Xiaobin akan diantarkan ke Jiawei. Namun Xiaobin ingin tinggal di sini, tapi mendengarkan bahwa dia akan naik motor bersama Hanbin, Xiaobin pun mau. Malam itu Ella membantu Hanbin untuk menidurkan Xiaobin. Setelahnya, Ella memberikan uang pada Hanbin dan mengatakan itu dia lakukan demi Xiaobin. Untuk berterima kasih, Hanbin pun mengajak Ella untuk minum dan bicara. Hanbin mengatakan kalau Jiawei ada benarnya juga ketika ditelepon tadi. Hari ini Hanbin berkelahi, besok entah apa lagi yang terjadi, sehingga Xiaobin gak akan tenang bersamanya. Ella pun bertanya apakah Hanbin masih cinta dengan Jiawei. Sebenarnya rasa itu masih ada, namun Hanbin juga gak tahu siapa lagi yang akan bisa menyukainya. Dengan belak-belakan, Ella pun mengatakan kalau dirinya menyukai Hanbin. Mendengarkan hal itu, Hanbin malah mengatakan kalau selamanya dia hanya bisa menganggap Ella sebagai sahabat saja, karena Hanbin merasa dirinya hanyalah pecundang yang gak bisa apa-apa. Bahkan untuk makan saja dia sering menumpang dengan Ella. Setelahnya Ella pun pamit pulang dengan keadaan kecewa. Malam itu ketika tengah tidur, Hanbin mendapatkan pesan kalau rentenir itu balas dendam dengan memukuli Ray di barnya. Langsung aja Hanbin gaspol ke sana. Sesampainya di sana, Ray udah terduduk dengan luka memar. Hanbin juga langsung mendapatkan pukulan akibat perbuatannya tadi siang. Keesokan harinya, Hanbin mengantarkan Xiaobin kepada ibunya. Mereka akan melakukan perjalanan jauh menggunakan motor. Ketika lagi istirahat makan, Hanbin pun banyak bercerita tentang balapan motor dan kecelakaan yang dia dapat hingga dia nggak bisa balapan lagi. Di kesempatan itu Hanbin bertanya, apakah Xiaobin gak rindu dengan ayahnya? Xiaobin bercerita, kata ibunya, ketika ada 2 pelangi di langit, maka dia akan bertemu dengan ayahnya. Mendengarkan hal itu, Hanbin menyuruh Xiaobin memanggilnya dengan sebutan ayah. Namun Xiaobin gak mau, lagi pula gak ada 2 pelangi di langit. Setelah makan, Xiaobin tertarik ketika melihat kumpulan geng motor di tempat itu. Ternyata ada seorang pria yang mengenalinya. Dia adalah Johnny, mantan rivalnya ketika balapan dulu. Johnny bertanya apakah Hanbin akan ikut kejuaraan lagi, karena Hanbin adalah salah satu lawan yang pernah dia takuti di sirkuit. Namun tanpa bicara apa-apa, Hanbin pun pergi. Ketika di kamar, Xiaobin bertanya kenapa Hanbin gak balapan dengan orang tadi. Sampai-sampai Xiaobin menganggap kalau Hanbin adalah pembohong dan cuma mengaku sebagai pembalap. Xiaobin juga menggambar Hanbin dan Johnny. Di situ Johnny bisa mengalahkan Hanbin dengan mudah karena Hanbin kerjanya cuma mabuk saja. Hanbin tersinggung dan merobek gambarnya Xiaobin hingga Xiaobin menangis. Hanbin pun kemudian mengingat-ingat masa-masa kejayaannya dulu. Lagi asik melamun, dia mendapatkan telepon dari Ray. Dia dikabari kalau menurut informasi yang dia dapat, Jiawei nggak hamil setelah meninggalkan rumah, melainkan dia hamil dengan orang lain. Tentu aja mendengarkan hal itu Hanbin kesal banget. Berarti selama ini dia mengurus anak kecil yang bukan anaknya sendiri. Jadi karena itu Hanbin memutuskan untuk meninggalkan Xiaobin sendirian dan memilih untuk pulang. Di dalam perjalanan, dia singgah untuk menelpon Jiawei yang waktu itu tersambung ke mesin penjawab. Hanbin lalu mengatakan kalau Jiawei tega banget setelah meninggalkannya untuk pria lain, dan saat ini dia malah merepotkannya dengan menjaga anaknya Jiawei. Namun setelah marah-marah di telepon, Hanbin memutuskan untuk kembali menjemput Xiaobin yang waktu itu sedih banget karena berpikir Hanbin udah membuangnya.
把小孩子丢在路边的坏人，看起来像坏人吗？ Setelah makan, Han Bin pun mengajak Xiaobin ke sirkuit balapan. Xiaobin suka banget melihat motor-motor itu melaju. 因为我这么好，可是我有一点坏，你每次惹我生气的时候，我都要去刷马桶，是验你的牙刷。有件事啊，我也是想要对你坦白。今天早上我是打算把你丢掉。坏小孩，坏小孩。 Setelahnya Han Bin juga mengajak Xiaobin ke biang lala sesuai impian Xiaobin yang ingin naik biang lala sendirian. Setelah capek bermain, Han Bin pun menelpon Jiawei untuk menjemput Xiaobin. Ketika itu Jiawei membahas hal yang Han Bin bicarakan di telepon. Jiawei meyakinkan kalau Xiaobin memang benar anaknya Han Bin. Jiawei pergi sebentar karena ingin mengurus semua dokumen karena rencananya dia ingin membawa Xiaobin berimigrasi ke Amerika. Han Bin merasa dua hal pada saat itu. Lega karena itu memang anaknya, namun sedih karena Xiaobin akan dibawa ke Amerika. Jiawei menolak untuk memulai kembali karena dia udah mencoba bertahan dengan tingkah buruk Han Bin yang selama ini suka judi dan mabuk. Setelah pertemuan itu Han Bin menelpon Ray bahwa dia ingin kembali balapan lagi dan dia butuh Ray untuk comeback. Singkatnya Han Bin pun menjalankan sesi latihan dan kemampuannya masih sama seperti yang dulu. Ketika istirahat, Han Bin ditelepon oleh Jiawei yang ternyata hadir di sirkuit itu. Maksud kedatangannya adalah untuk mengabari kalau dia udah ngasih tahu Xiaobin bahwa Han Bin adalah ayah kandungnya. Setelah mendengarkan fakta itu, Xiaobin marah dan menangis. Xiaobin ingin bertemu dengan Han Bin dan menolak pergi bersama Jiawei. Jadi karena itulah, Jiawei meminta tolong Han Bin untuk bertemu sekali lagi dengan Xiaobin dan menyuruh Xiaobin untuk ikut dengan Jiawei ke Amerika dan menjadi anak yang baik. Singkatnya, malam itu mereka pun mengatur pertemuan. Ketika bertemu lagi dengan Han Bin, perasaan Xiaobin waktu itu bisa dibilang berbeda. Kali ini dia menyambut Han Bin sebagai ayahnya. 站住！到美国之后要乖乖的。爸比，我想你了。你不要再胡闹，你知不知道你这样子你妈有多担心你？别再哭了，像现在一样耍小孩子脾气，你知道吗？像大人一样的走过去，回头，抬头挺胸的回头。 Sebenarnya Han Bin gak mau melakukan perpisahan seperti itu. Sakit memang, namun itu harus dilakukan demi kebaikan Xiaobin sendiri. Besok paginya Han Bin menjalankan pertandingan comeback pertamanya. Ketika akan mulai, Jiawei datang membawa Xiaobin. Kehadiran mereka berdua tentunya menjadi suntikan semangat untuk Han Bin. Di pertandingan itu sebenarnya Han Bin mendominasi, start di belakang dan bisa menyusul ke posisi depan dengan motornya. Bahkan waktu itu dia tengah merebut posisi 1 dengan Johnny. Tapi Jiawei nggak bisa lama-lama karena mereka harus segera mengejar pesawat. Xiaobin pun meninggalkan gambarnya untuk Han Bin. Ketika di putaran terakhir, Han Bin berhasil merebut posisi pertama, namun dia nggak bisa fokus ketika melihat Xiaobin nggak ada di sana dan hanya menyisakan gambarnya saja. Naas, di depannya ada pembalap yang terjatuh dan itu membuatnya juga hilang kendali hingga gagal finish karena terjatuh. Namun bukan podium yang Han Bin pikirkan, melainkan Xiaobin anaknya udah pergi darinya. Setelah kepergian Xiaobin, Han Bin membenahi hidupnya dengan lebih teratur. Sampai-sampai Ella kaget karena Han Bin udah bangun pagi, semua barang-barang tertata dan pakaian terlipat rapi. Waktu itu Han Bin memberikan sebuah gaun untuk Ella. Awalnya Ella menolak, tapi karena Han Bin mengatakan itu baju untuk istrinya, Ella pun langsung menyambarnya dan buru-buru pulang dengan malu-malu. 穿看，看了不能生。你穿裙子一定很漂亮。 Waktu pun berlalu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Han Bin lalui dengan merenung sambil mengingat kebersamaannya dengan Xiaobin. Suatu siang ketika lagi mencuci piring, Han Bin pun dikagetkan dengan pemandangan di luar. Terlihat ada dua pelangi yang bersinar di langit. Di saat yang sama, Xiaobin pun muncul di situ. Sama seperti yang dia bilang waktu itu. Ketika ada dua pelangi di langit, dia akan bertemu dengan ayah kandungnya. Waktu itu adalah liburan musim panas dan Jiawei mengizinkan Xiaobin untuk liburan di Cina. Film pun selesai. Hubungan antara ayah dan anak laki-lakinya seringkali dibalut keheningan yang penuh makna. Gak selalu banyak kata-kata, tapi syarat dengan tindakan. Di balik teguran tegas dan candaan yang kasar, tersembunyi kasih sayang yang tulus dan keinginan agar sang anak tumbuh lebih kuat. Kadang sang ayah mengajarkan kehidupan dengan cara yang gak terduga, seperti membetulkan motor yang rusak bersama atau saling bersaing dengan permainan yang sederhana. Namun di sanalah terbentuk ikatan yang kuat dan pelajaran hidup yang gak terlupakan. Melalui keheningan, kerja keras, dan keberanian, seorang ayah menanamkan keyakinan bahwa hidup mungkin gak selalu adil, tapi cinta dan hubungan akan selalu ada di sana, tanpa perlu banyak bicara. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue. Jangan bosan jadi orang.